Hujan deras turun malam itu, membasahi desa kecil yang sunyi. Petir menyambar berulang kali, menerangi rumah-rumah tua dengan cahaya yang membuat bulu kuduk berdiri. Di salah satu rumah, terdengar suara bentakan seorang wanita. "Keluar kau dari rumah ini, Ardi!" teriak Bu Sarmi, bibinya yang wajahnya penuh amarah. Ardi, bocah yatim dengan tubuh kurus dan pakaian lusuh, memeluk erat bungkusan kecil berisi peninggalan orang tuanya. Air matanya bercampur dengan air hujan yang menetes dari atap bocor. Suaranya lirih bergetar. "Bei, jangan usir aku. Aku bisa bantu cari kayu bakar, bisa bantu di sawah. Aku janji akan kerja keras." Namun tatapan Bu Sarmi justru semakin dingin. Bibirnya bergetar karena amarah. "Kau hanya pembawa sial, Ardi. Sejak orang tuamu tiada, hidupku makin sengsara. Pergi kau malam ini juga." Tanpa belas kasihan, pintu rumah ditutup keras hingga bunyinya menggema di tengah hujan. Ardi terhuyung keluar. Tubuhnya basah kuyup, kakinya berlumuran lumpur. Beberapa tetangga seperti Pak Darto dan Bu Minah hanya mengintip dari balik jendela. Tak satu pun yang berani menolong. Ardi berdiri gemetar di tengah hujan. Suara tangisnya tertelan derasnya air yang jatuh dari langit. Ia melangkah gontai meninggalkan rumah yang dulu pernah memberinya harapan, kini berubah menjadi neraka terakhir. Setiap langkah kecilnya berat. Jalan licin membuatnya beberapa kali terjatuh hingga lututnya berdarah. Namun ia tetap bangkit, menggenggam kain peninggalan ibunya erat-erat. Hanya itu satu-satunya pengingat bahwa ia pernah dicintai. Malam kian larut. Hujan tidak reda. Angin semakin kencang menusuk tulang. Di tengah kegelapan, hanya cahaya petir sesekali menerangi jalannya. Ardi terus berjalan menjauh dari desa. Ia tidak tahu kemana kakinya akan membawanya. Yang ia tahu hanya satu, tidak ada lagi rumah untuk pulang. Dan ketika langkahnya hampir terhenti karena kelelahan, pandangannya tertuju pada hutan lebat yang menjulang di depan mata. Pepohonan besar berdiri seperti dinding hitam di balik hujan. Suara hewan malam terdengar samar, menambah rasa takut yang mencekam. Dengan tubuh menggigil, Ardi berdiri di tepi hutan itu. Hatinya diliputi rasa takut, tetapi juga dorongan kuat. Tidak ada pilihan lain. Jika ia kembali, pintu rumah tetap akan tertutup. Jika ia bertahan di jalanan desa, mungkin ia akan mati kedinginan. Ardi menarik napas panjang. Ia melangkahkan kaki kecilnya memasuki hutan gelap yang dingin. Daun-daun basah menampar wajahnya, ranting patah berderak di bawah kakinya. Hingga akhirnya, di tengah kegelapan dan hujan yang tak kunjung berhenti, Ardi jatuh terkapar. Tubuhnya gemetar hebat, matanya perlahan terpejam. Malam itu, ia terlelap di tanah basah tanpa tahu apa yang menantinya ketika pagi tiba. Mentari pagi muncul perlahan, sinarnya menembus sela-sela pepohonan raksasa di hutan. Embun menetes dari daun, menyentuh wajah pucat Ardi yang masih terbaring di tanah basah. Ia terbangun dengan tubuh lemah, perutnya perih menahan lapar, dan bajunya masih basah kuyup. Saat mencoba duduk, terdengar suara ranting patah di sekelilingnya. Jantung Ardi berdegup kencang. Dari balik semak, muncullah seekor rusa berwarna coklat dengan tatapan lembut. Hewan itu mendekat perlahan, seolah ingin mengamati bocah kecil yang asing baginya. Ardi menahan napas, ketakutan bercampur kagum. Namun alih-alih menyerang, rusa itu justru menunduk, menjilat tangan Ardi yang penuh lumpur. Ada kehangatan dalam sentuhan itu, sesuatu yang membuat hatinya luluh setelah semalam dipenuhi penolakan. Tak lama kemudian, seekor monyet meloncat dari dahan pohon, menatap Ardi dengan mata penasaran. Burung-burung kecil pun hinggap di ranting, berkicau nyaring seakan menyambut kedatangannya. Ardi tertegun, hatinya bergetar. Untuk pertama kalinya sejak kehilangan orang tua, ia merasakan diterima, meski oleh hewan-hewan hutan. Hari-hari berikutnya, Ardi belajar bertahan hidup. Ia mengikuti rusa yang menuntunnya ke sumber air jernih. Dari monyet-monyet kecil, ia melihat cara memetik buah dan biji-bijian yang aman dimakan.
Burung-burung sering berkicau keras ketika ada bahaya, memberi tanda agar Ardi tetap waspada. Malam-malam yang dingin ditemani suara serangga dan desau angin tak lagi menakutkan. Ardi mulai terbiasa tidur beralaskan dedaunan kering. Ia bahkan sering ditemani rusa yang berbaring tak jauh darinya, menjaga seakan ia bagian dari kawanannya. Meski tubuhnya semakin kurus karena makanan seadanya, semangatnya tumbuh dari kasih sayang yang ia temukan di hutan. Ardi merasa seolah hutan ini menjadi rumah barunya. Namun jauh di dalam hatinya, kenangan pahit terus menghantui. Tatapan dingin Bu Sarmi. Bisikan sinis Pak Darto dan Bu Minah yang menutup pintu ketika ia menangis. Kata-kata kejam yang menusuk hatinya malam itu, masih terngiang jelas. Ardi berjanji dalam hati. Suatu hari nanti, ia akan kembali ke desa itu. Bukan sebagai anak lemah yang diusir, melainkan sebagai seseorang yang lebih kuat. Ia belum tahu bagaimana caranya, tapi keyakinan itu tumbuh semakin dalam setiap hari. Matahari berganti bulan. Bulan berganti tahun. Ardi tumbuh dalam asuhan hutan, ditempa kesepian sekaligus kekuatan. Hatinya keras, tetapi tetap hangat. Ia belajar berbicara dengan alam melalui tanda-tanda. Belajar mendengar suara hutan yang membimbingnya. Hingga pada suatu hari, takdir mempertemukannya dengan sesuatu yang akan mengubah hidupnya selamanya. Suasana hutan pagi itu terasa berbeda. Angin bertiup lebih kencang, dedaunan bergoyang seolah membawa pertanda. Ardi yang kini beranjak remaja, berjalan menyusuri jalan setapak yang biasa dilaluinya. Di tangannya tergenggam ranting tajam yang ia jadikan tongkat untuk berjaga. Tiba-tiba, dari kejauhan terdengar suara derap kaki kuda. Suara asing yang belum pernah ia dengar selama bertahun-tahun hidup di hutan. Ardi berhenti, matanya menajam menembus pepohonan. Suara itu semakin dekat. Tak lama kemudian, muncullah seorang pria berusia paruh baya dengan pakaian rapi. Ia menunggang kuda putih, wajahnya tegas namun teduh. Namanya Bayu, seorang pengembara yang sering keluar masuk hutan untuk mencari jalur baru menuju kota. Bayu terkejut melihat seorang anak dengan rambut kusut, baju lusuh, namun sorot mata tajam berdiri di tengah jalur. Astaga, siapa kau? Apa yang kau lakukan sendirian di hutan ini? Tanyanya dengan suara penuh heran. Ardi terdiam. Sudah lama ia tidak mendengar suara manusia selain suaranya sendiri. Bibirnya bergetar, suara serak keluar dengan pelan. Aku Ardi. Aku tinggal di sini bersama hutan. Bayu turun dari kudanya, menatap bocah itu lekat-lekat. Ada luka lama di wajahnya, ada kelaparan, ada kesepian yang begitu jelas. Berapa lama kau hidup di sini, nak? Ardi hanya menunduk. Ia tidak tahu harus menjawab bagaimana. Waktu telah kabur baginya. Hari berganti malam, musim berganti musim, ia hanya bertahan hidup. Bayu meraih pundaknya dengan lembut. Kau tidak bisa terus begini. Dunia luar masih ada untukmu. Kau harus ikut denganku. Ardi mundur selangkah. Ketakutan membuncah. Dunia luar yang ia kenal hanyalah penolakan, hinaan, dan pintu-pintu tertutup. Ia lebih percaya pada hewan-hewan hutan daripada manusia. Namun Bayu tidak menyerah. Ia mengeluarkan sepotong roti dari tas kulitnya, menyerahkannya pada Ardi. Bau harum roti itu menusuk hidung, membuat perut Ardi yang keroncongan sejak pagi bergemuruh. Dengan ragu, ia menerima dan menggigit roti itu. Air matanya menetes tanpa ia sadari. Betapa ia merindukan rasa sederhana dari makanan manusia, sesuatu yang telah hilang bertahun-tahun. Bayu tersenyum tipis. Ayo, nak. Dunia masih punya tempat untukmu. Jangan takut. Aku akan menjagamu. Ardi menatap pria itu dengan mata bergetar. Ada sesuatu pada Bayu yang membuatnya berbeda dari manusia lain yang ia kenal. Tatapannya bukan kebencian. Bukan juga rasa jijik. Tatapan itu penuh harap, seolah melihat masa depan dalam dirinya. Dan pada hari itu, untuk pertama kalinya sejak diusir oleh bibinya,
Ardi melangkahkan kaki meninggalkan hutan. Bersama Bayu, ia berjalan menuju dunia baru yang belum pernah ia bayangkan sebelumnya. Namun, Ardi tidak tahu. Perjalanan ini akan membawanya pada rahasia besar tentang siapa dirinya sebenarnya. Sebuah kebenaran yang bisa membalikkan hidupnya selamanya. Perjalanan Ardi bersama Bayu membawanya melewati padang luas dan jalanan kecil menuju sebuah kota yang ramai. Bagi Ardi, semua terlihat asing. Suara pedagang berteriak, aroma makanan yang menggoda, dan cahaya lampu kota membuatnya tertegun. Dunia luar yang selama ini hanya bayangan, kini ada di depan mata. Bayu membawa Ardi ke rumahnya yang sederhana namun hangat. Istrinya, Bu Ratna, menyambut dengan senyum lembut. Ia menyiapkan makanan hangat dan pakaian bersih untuk Ardi. Untuk pertama kalinya sejak lama, Ardi tidur di atas ranjang empuk, bukan di atas dedaunan hutan. Hari-hari berjalan. Bayu semakin penasaran dengan asal-usul anak itu. Suatu malam, ketika Ardi sedang membersihkan bungkusan lusuh peninggalan orang tuanya, sebuah kain tua jatuh ke lantai. Dari lipatan kain itu, keluar sebuah liontin emas berbentuk unik. Bayu memungutnya dengan hati-hati. Tatapannya terkejut. "Ardi, dari mana kau mendapatkan ini?" tanyanya dengan suara menegang. Ardi menatap liontin itu, matanya berkaca. "Itu peninggalan ibu. Aku tidak pernah tahu maknanya." Bayu menggenggam liontin itu erat. Ia mengenali simbol yang terukir. Simbol itu hanya dimiliki oleh keluarga Wiryawan, salah satu keluarga terkaya dan paling berpengaruh di negeri ini. Bayu sendiri pernah bekerja di kota besar dan mendengar banyak cerita tentang keluarga tersebut. Dengan napas berat, Bayu menatap Ardi. "Nah, kau harus tahu sesuatu. Liontin ini bukan barang biasa. Simbol ini hanya dimiliki keluarga Wiryawan. Keluarga itu memiliki harta yang tak terhitung. Jika benar peninggalan ibumu, berarti kau." Ardi terdiam. Jantungnya berdegup kencang. Ia belum bisa mempercayai apa yang didengarnya. Seorang bocah yang diusir, ditolak, dan dibesarkan hutan, ternyata memiliki darah dari keluarga kaya raya? Bayu melanjutkan, suaranya semakin serius. "Ardi, kau mungkin adalah cucu kandung Tuan Wiryawan. Lelaki tua yang kini sedang mencari ahli warisnya." Ardi tertegun. Ingatan pahit muncul kembali. Wajah Bu Sarmi yang mengusirnya, tetangga yang menutup pintu rapat-rapat. Jika benar ia cucu seorang kaya raya, mengapa nasibnya harus dibuang begitu hina? Malam itu Ardi tidak bisa tidur. Ia menatap liontin itu lama sekali. Ada rasa sakit, ada rasa penasaran, dan ada api kecil yang menyala dalam hatinya. Jika benar dirinya bagian dari keluarga Wiryawan, maka suatu hari ia akan berdiri di depan orang-orang yang dulu menolaknya. Namun Ardi juga tahu, jalan menuju kebenaran itu tidak akan mudah. Banyak rahasia yang terkubur, dan banyak orang yang mungkin tidak rela jika seorang bocah yatim muncul sebagai pewaris sah. Keesokan paginya, Bayu memutuskan untuk membawa Ardi ke kota besar. Dengan membawa liontin emas itu sebagai bukti, mereka menuju kediaman keluarga Wiryawan yang megah dan dijaga ketat. Ardi terdiam sepanjang perjalanan. Kereta kuda yang mereka tumpangi melintas melewati rumah-rumah besar, jalanan batu yang ramai, dan gedung-gedung tinggi yang membuatnya kagum. Semua ini terasa jauh dari hutan tempat ia dibesarkan. Saat tiba di depan gerbang megah keluarga Wiryawan, Ardi nyaris tidak percaya dengan matanya. Pagar besi yang tinggi menjulang, halaman luas dengan pepohonan rapi, dan rumah besar yang berdiri bak istana. Bayu menggenggam pundaknya erat, memberikan keberanian. Mereka dihentikan oleh penjaga. "Siapa kalian? Apa urusan kalian kemari?" Bayu maju selangkah. "Aku membawa seorang anak, mungkin dialah cucu yang selama ini Tuan Wiryawan cari." Penjaga menatap tajam, awalnya tidak percaya. Namun saat Bayu menunjukkan liontin emas, ekspresi wajah penjaga itu berubah drastis. Ia segera memanggil seorang pelayan senior. Tak lama, pelayan itu membawa mereka masuk.
Hati Ardi berdebar kencang. Ruangan demi ruangan yang dilewatinya penuh dengan ukiran emas, permadani halus, dan aroma bunga segar. Sesuatu yang belum pernah ia bayangkan. Di ujung aula besar, duduklah seorang lelaki tua dengan rambut memutih dan mata tajam penuh wibawa. Dialah Tuan Wiryawan, sosok yang selama ini dikenal sebagai hartawan paling terpandang. Bayu maju dan menunduk hormat. "Tuan, aku menemukan anak ini di hutan. Dia membawa liontin ini," katanya peninggalan ibunya. Mata Tuan Wiryawan membelalak ketika melihat liontin itu. Tangannya gemetar saat meraihnya. Ini milik putriku yang hilang bertahun-tahun lalu. "Kau, siapa namamu, Nak?" Ardi menelan ludah, suaranya lirih. "Ardi, Tuan. Aku, anak yatim. Ibuku meninggal ketika aku masih kecil." Air mata menetes dari mata Tuan Wiryawan. "Allah Maha Besar, ternyata kau benar-benar cucuku. Darah keluargaku mengalir dalam dirimu." Ruangan hening. Bayu menatap Ardi dengan bangga. Namun hati Ardi bergejolak. Ia masih bisa merasakan hujan malam ketika diusir, tatapan dingin bibinya, dan suara tetangga yang menutup pintu. Semua luka itu kembali menguar. Kini ia berdiri di dalam istana megah, bukan lagi sebagai anak yatim terbuang. Namun Ardi belum tahu, penerimaan ini akan menimbulkan gelombang baru. Sebab tidak semua orang di keluarga Wiryawan rela menerima kehadirannya. Hari itu seharusnya menjadi kebahagiaan. Tuan Wiryawan menyambut Ardi dengan hangat, bahkan memeluknya untuk pertama kali. Namun suasana rumah megah itu segera berubah tegang ketika anggota keluarga lain mendengar kabar tersebut. Seorang wanita elegan dengan pakaian mahal masuk ke aula. Wajahnya dingin, sorot matanya menusuk. Dialah Nyonya Ratih, menantu tertua Tuan Wiryawan. Di belakangnya, tampak dua orang pemuda, Raka dan Bima, cucu-cucu Wiryawan yang sejak lama hidup bergelimang harta. "Ayah," suara Nyonya Ratih tajam, "apa benar anak kumal itu kau sebut cucumu? Dari mana ia datang? Dari hutan? Jangan bercanda dengan nama keluarga besar ini." Ardi menunduk, jemarinya bergetar. Ia tidak berani menatap. Semua tatapan penuh kebencian itu membuatnya teringat kembali pada malam pengusiran. Luka lama terasa terbuka. Namun Tuan Wiryawan menepuk pundak Ardi. "Aku tidak bercanda, Ratih. Liontin ini bukti nyata. Hanya putriku yang memilikinya. Dan anak ini, darah dagingnya." Raka melangkah maju, menatap Ardi dengan sinis. "Jadi, hanya karena sepotong liontin usang, bocah liar ini akan duduk sejajar dengan kami? Dia bahkan tidak tahu cara berbicara dengan sopan, apalagi memimpin keluarga besar." Bima ikut menimpali dengan tawa mengejek. Jangan-jangan dia hanya anak jalanan yang mencuri liontin itu. Mana mungkin pewaris keluarga besar hidup bersama hewan di hutan. Ardi mengepalkan tangan. Dadanya panas, tapi ia memilih diam. Ia tahu jika berbicara, hanya akan dianggap kurang ajar. Tuan Wiryawan menatap tajam kedua cucunya. "Cucu, aku tidak peduli dari mana ia dibesarkan. Yang jelas darah keluarga ini ada dalam dirinya. Dan mulai hari ini, ia tinggal di rumah ini." Keheningan menyelimuti ruangan. Nyonya Ratih menghela napas panjang, lalu menatap Ardi dengan tatapan menusuk. "Baiklah, kalau begitu biarkan waktu yang membuktikan. Tapi ingat, bocah hutan, keluarga ini bukan tempat yang mudah bagimu. Jangan berharap semua orang akan menerimamu." Setelah itu, mereka pergi meninggalkan aula. Namun kata-kata dingin itu menancap dalam hati Ardi. Ia tahu, perjuangan baru dimulai. Hidup di hutan telah mengajarinya bertahan dari dingin dan lapar, tapi hidup di tengah manusia penuh ambisi dan iri hati akan jauh lebih berbahaya. Malam itu, Ardi duduk di kamar megah yang diberikan padanya. Cahaya lampu menerangi dinding berhias lukisan keluarga. Namun hatinya tetap gelisah. Ia sadar, tidak semua orang senang dengan kedatangannya.
Dan ia harus bersiap menghadapi ujian yang lebih berat daripada hutan gelap sekalipun. Hari-hari Ardi di rumah megah keluarga Wiryawan tidaklah mudah. Meski Tuan Wiryawan memperlakukannya dengan penuh kasih sayang, sebagian besar anggota keluarga masih menatapnya dengan curiga. Nyonya Ratih sering mengucapkan kata-kata sinis ketika berpapasan. Lihatlah, anak hutan itu bahkan belum tahu cara duduk dengan benar di meja makan. Setiap ucapan terasa seperti pisau yang menusuk hati Ardi, namun ia memilih menahan diri. Raka dan Bima lebih kejam lagi. Mereka sering menjebak Ardi agar terlihat bersalah. Suatu malam, Raka diam-diam menyembunyikan kalung berlian milik ibunya ke dalam lemari Ardi. Pagi harinya, Nyonya Ratih menemukan kalung itu di kamar Ardi. "Benarkan, Ayah? Bocah ini pencuri. Bagaimana mungkin kita mempercayai dia?" teriaknya dengan wajah penuh amarah. Ardi terkejut. Ia tidak pernah menyentuh kalung itu. Matanya memanas, suaranya bergetar. "Aku tidak mengambilnya, demi Allah, aku tidak mencurinya." Namun tak ada yang percaya. Beberapa pelayan berbisik-bisik, menatap Ardi seolah benar ia pencuri. Hanya Tuan Wiryawan yang tetap tenang. "Ratih, jangan gegabah. Aku mengenal tatapan orang bersalah, dan anak ini tidak berbohong." Tuan Wiryawan memerintahkan penyelidikan. Beberapa hari kemudian, kebenaran terungkap. Seorang pelayan diam-diam memberitahu bahwa ia melihat Raka masuk ke kamar Ardi malam itu. Wajah Raka pucat, namun ia tetap membantah. "Itu bohong. Mereka hanya ingin menjatuhkanku." Tuan Wiryawan menatap Raka dengan mata berkilat marah. "Jangan pernah lagi kau mencoba menjebak saudaramu sendiri. Jika sekali lagi, kau akan kehilangan kepercayaanku sepenuhnya." Ardi menunduk. Hatinya campur aduk. Ia lega kebenaran terbukti, tapi luka karena difitnah begitu dalam. Malam itu, ia kembali teringat pada hutan. Betapa jujur dan tulusnya hewan-hewan yang pernah menemaninya. Berbeda dengan manusia yang penuh tipu daya. Namun di balik kesedihan itu, ada api kecil yang mulai menyala. Ardi bertekad, meski difitnah, meski ditolak, ia tidak akan menyerah. Ia harus membuktikan bahwa dirinya layak, bukan karena harta, tapi karena keteguhan hati. Dan tanpa ia sadari, fitnah itu hanyalah awal dari cobaan yang lebih besar. Cobaan yang akan menentukan apakah ia benar-benar bisa bertahan sebagai pewaris keluarga besar Wiryawan. Suatu sore, Ardi duduk di ruang kerja besar yang penuh rak buku tua. Di sana, Tuan Wiryawan membuka sebuah album foto lama. Jemarinya bergetar saat membalik lembar demi lembar. "Ardi," ucapnya dengan suara lirih. "Hari ini, aku ingin kau melihat sesuatu." Ardi mendekat. Matanya membesar ketika melihat wajah seorang wanita muda di foto itu. Senyumnya lembut, matanya teduh. Hatinya bergetar. Itu adalah wajah yang samar-samar ia ingat dari masa kecil, wajah ibunya. "Itulah ibumu, Sari," kata Tuan Wiryawan pelan. "Putriku yang hilang 20 tahun lalu." Ardi menatap lama foto itu. Air matanya jatuh tanpa bisa ditahan. Potongan ingatan masa kecil menyeruak. Senyum ibunya ketika menidurkannya, pelukan hangat saat ia ketakutan, dan suara lembut yang menenangkan. Semua itu muncul kembali seolah baru kemarin. Dengan suara bergetar, Ardi bertanya, "Kenapa ibu pergi, Keh? Kenapa aku ditinggalkan begitu saja?" Tuan Wiryawan menarik napas panjang. "Ibumu adalah wanita berhati lembut, tapi hidupnya penuh penderitaan setelah menikah dengan ayahmu. Keluarga kami menentang hubungan itu. Mereka menganggapnya lemah dan tidak pantas. Saat masalah semakin besar, ia pergi demi melindungimu. Tapi nasib kejam memisahkan kalian." Ardi menunduk. Hatinya hancur. Selama ini ia menyalahkan dirinya sendiri, merasa tidak berharga, merasa ditolak dunia. Kini ia tahu, ibunya tidak pernah meninggalkannya dengan sengaja. Ia hanya terjebak dalam pusaran keadaan. Tuan Wiryawan meraih tangan cucunya. "Nak,
Ibumu selalu menyebut namamu dalam doa. Aku yakin, ia ingin kau kembali menemukan keluarga ini. Kau bukan pembawa sial, kau adalah darah keluarga Wiryawan. Ucapan itu menusuk hati Ardi dalam-dalam. Untuk pertama kalinya, ia merasa beban besar di dadanya sedikit terangkat. Namun, bayangan masa lalu masih menghantui. Ia teringat wajah Bibi Ratna yang mengusirnya, tetangga-tetangga desa yang membiarkannya menderita tanpa peduli. Ardi mengepalkan tangan. Jika aku memang bagian dari keluarga ini, maka aku harus kuat. Aku akan menjaga nama ibu, menjaga amanah kakek. Tidak ada yang boleh lagi merendahkanku. Di luar jendela, langit sore merona jingga. Burung-burung pulang ke sarang, seolah ikut menjadi saksi lahirnya tekad baru dalam diri Ardi. Sebuah tekad yang akan menuntunnya menghadapi ujian jauh lebih berat dari sekadar fitnah. Pagi itu, Ardi duduk bersama Tuan Wiryawan di ruang kerja besar. Hening cukup lama, hingga akhirnya ia berkata dengan suara pelan. "Kek, izinkan aku kembali ke desa. Ada sesuatu di sana yang harus kuselesaikan." Tuan Wiryawan menatap lama cucunya. Tatapannya tajam namun penuh kasih. "Kalau itu yang membuat hatimu tenang, pergilah. Tapi ingat, jangan biarkan luka lama meracuni langkahmu." Beberapa hari kemudian, sebuah mobil mewah berhenti di tengah desa kecil yang dulu menjadi saksi penderitaan Ardi. Suara mesin mobil yang asing membuat penduduk berhamburan keluar. Anak-anak menatap penasaran, orang dewasa berbisik-bisik. "Itu, bukankah dia Ardi? Ardi yang dulu diusir bibinya?" "Benar, tapi lihat sekarang, ia datang dengan pakaian rapi dan mobil megah." Ardi turun dengan langkah mantap, meski hatinya bergemuruh. Udara desa yang dulu penuh kenangan pahit kini menyambutnya dengan tatapan penuh heran. Setiap sudut jalan, setiap rumah reot, seakan memanggil kembali luka masa lalu. Langkahnya terhenti di depan sebuah rumah tua. Catnya terkelupas, pintunya rapuh, dindingnya hampir runtuh. Itu adalah rumah Bibi Ratna. Rumah yang suatu malam menutup pintu untuknya saat hujan deras mengguyur. Ketukan pelan dari tangan Ardi menggema. Pintu itu terbuka perlahan. Tampak seorang wanita renta, wajahnya pucat, matanya berkaca-kaca. Tubuhnya bergetar ketika melihat siapa yang berdiri di depan pintu. "Ardi," bisiknya. Suaranya serak. "Maafkan aku, Nak. Aku dulu salah besar. Aku dibutakan amarah. Aku takut tak sanggup menanggung hidup. Ampuni aku." Air mata jatuh membasahi pipinya. Ia berlutut, menggenggam ujung celana Ardi sambil menangis terseduh. Tubuhnya gemetar hebat, suara tangisnya pecah. Ardi terdiam lama. Hatinya berperang hebat. Sebagian dirinya ingin meluapkan sakit hati yang selama ini ia pendam. Namun, ada bagian lain yang menahan. Bagian yang mengingatkannya bahwa dendam tidak akan menyembuhkan luka. Beberapa tetangga mulai berkumpul. Wajah-wajah yang dulu hanya mengintip dari balik jendela kini berdiri menyaksikan. Bisikan lirih terdengar. "Kita dulu salah, membiarkan anak ini menderita sendirian." Ardi menarik napas panjang. Matanya basah, namun tatapannya teguh. Ia menunduk, menatap bibinya dengan lembut meski hatinya masih perih. Ardi menatap Bibi Ratna yang masih berlutut sambil menangis. Waktu seakan berhenti. Semua mata tertuju padanya. Dengan suara berat, ia berkata pelan namun tegas. "Bibi, aku telah melalui banyak luka. Dulu aku membencimu, aku marah, aku ingin balas dendam. Tapi setelah semua yang kulalui, aku mengerti, kebencian hanya akan membuatku sama sepertimu waktu itu. Aku memaafkanmu." Tangis Bibi Ratna pecah semakin keras. Tubuhnya gemetar tak henti. Para tetangga yang menyaksikan ikut menunduk, wajah mereka diliputi rasa bersalah. Tak ada satupun yang berani menatap Ardi langsung. Ardi berdiri tegak, menoleh pada kerumunan. "Dulu kalian menutup mata. Kalian tahu aku kelaparan, kalian tahu aku sendirian.
Tapi tidak seorang pun datang menolong. Aku bertahan bukan karena manusia, tapi karena hutan dan hewan-hewan yang memberiku kehidupan. Hari ini aku kembali, bukan untuk membalas, tapi untuk menunjukkan bahwa aku tidak hancur. Aku berdiri di sini, lebih kuat dari yang kalian kira. Kerumunan terdiam. Hanya suara angin yang menyapu pepohonan. Anak-anak kecil menggenggam tangan orang tuanya, tertegun mendengar kata-kata Ardi. Tak lama, Ardi mengeluarkan sebuah map dari dalam mobil. Ia menyerahkannya pada kepala desa yang berdiri di belakang orang banyak. Ini adalah surat resmi. Aku ingin membangun sekolah gratis, klinik kesehatan, dan sebuah rumah singgah bagi anak-anak yatim di desa ini. Tidak boleh ada lagi anak yang merasa dibuang seperti aku dulu. Kepala desa menerima map itu dengan tangan bergetar. Matanya basah, suaranya tercekat. Ardi, kau benar-benar telah menjadi cahaya bagi desa ini. Seketika suasana berubah. Beberapa tetangga mulai menangis, ada yang menutupi wajah, ada yang menunduk dalam-dalam menahan rasa malu. Mereka sadar, anak yang dulu mereka remehkan kini kembali dengan hati yang jauh lebih besar daripada mereka semua. Ardi menoleh sekali lagi pada rumah reot bibinya. Senyumnya tipis, penuh luka tapi juga keteguhan. Bibi, aku tidak bisa mengembalikan waktu. Tapi aku bisa memilih jalanku sekarang. Doakan aku agar tetap kuat menjalani amanah ini. Langkah Ardi perlahan menjauh. Matahari sore menyorot tubuhnya, membentuk siluet gagah yang berjalan ke arah masa depan. Desa itu yang dulu menjadi neraka baginya, kini akan berubah menjadi tempat yang penuh harapan, berkat seorang anak yang pernah mereka usir.